Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Senin malam ini tanggal 27 Mei 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu setia mencintai kita. Biarpun kita tidak setia, tapi Yesus sangat setia. Seringkali kita menjengkelkan hati Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah jengkel sama kita. Itulah letak kesempurnaan Tuhan. Tuhan tidak pernah ingat kesalahan kita. Kalau kita catat di buku, betapa banyaknya setiap saat kita bisa berbuat dosa kepada Tuhan. Setiap saat bisa kita menyakiti hati Tuhan. Tapi hati Tuhan yang luar biasa, penuh dengan cinta kasih. Itulah Bapa yang sempurna, yang sangat cinta kita semua. Oleh itu mari kita minta sama Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Buatlah jalanmu dalam saya. Minta sama Tuhan. Tuhan, buatlah jalanmu. Tunjukkan jalanmu Tuhan. Bawa aku di dalam firman-Mu. Firman Tuhan adalah jalan Tuhan. Tapi seringkali kita sudah tahu jalan itu. Tapi seringkali kita ngawur jalannya. Minta ampun sama Tuhan. Biar Roh Kudus pimpin kita. Roh Kudus kan mengajar kita. Roh Kudus ingatkan kita. Supaya kita tidak bertindak ngawur. Tapi bertindak sesuai dengan apa maunya Tuhan. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan, haleluya. Ku tanah liat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya. Turut maumu, amin, haleluya. Ku duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya. Pimpinlah aku ya Bapa. Tunjukkan jalanmu ya Tuhan. Ku mau setia dan taat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, haleluya. Turut maumu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5 demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, amin, haleluya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, amin, haleluya. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Tuhan Yesus Juru Selamatku, amin, haleluya. Aku mau cintakan firman-Mu. Bawa aku selalu dalam kebenaran-Mu Bapa. Biar kau kerjakan urut maumu, amin, haleluya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala langit yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya pula kerajaan
segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan, mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama Tuhan Yesus yang maha sempurna. Tuhan Yesus maha mulia. Haleluya. Biar kau kerjakan, amin, turut mau, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kakimu. Sucikan mulutku, hatiku ya Bapa, untuk firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku Bapa, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, malam hari dan malam yang begitu indah. Sebelum berbaring tidur, Tuhan, isi kami dengan firman-Mu. Terima kasih, ampun segala dosa, segala kesalahan kami, Tuhan ampuni. Sucikan hidup kami, supaya kami berjalan di dalam kebenaran-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan, Mazmur 25, 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Kita rendah hati kepada Tuhan Yesus, dan kita butuh pimpinan Tuhan. Sebab kita adalah orang berdosa, semua orang berdosa. Tidak mungkin kita bisa dipimpin oleh manusia, kecuali pimpinan Roh Kudus. Saya pendeta hamba Tuhan tidak bisa memimpin, tapi karena pimpinan Roh Kudus bisa menjadi seorang pemimpin. Kalau saya katakan menjadi pemimpin hebat, itu sombong namanya. Tapi mari di hadapan Tuhan, sebab kita sama-sama dilahirkan ke dunia ini seperti bayi yang baru lahir yang bisa menangis, tidak menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin itu karena anugerah Tuhan. Itu karena Tuhan yang sudah pilih dan tetapkan. Tanpa pilihan tetapkan Tuhan tidak bisa. Semuanya selalu bersumber datang dari Tuhan, bukan bersumber dari kita. Ya, semua bersumber datang dari Tuhan. Terbukti nyata kita tidak bisa mencipta. Semua ciptaan datang dari Tuhan. Kalau kita bisa, itu karena anugerah Tuhan. Lalu itu mari kita senantiasa dengan segala rendah hati, kita mau datang kepada Yesus, dan kita bicara kepada Tuhan. Tuhan, buatlah jalan-Mu dalam kehidupanku, supaya kita tidak salah jalan sesat, tapi melangkah di jalan Tuhan yang sempurna. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Atas kemurahan Tuhan tiap malam baca perjanjian baru Bapak ya. Pagi perjanjian lama, malam perjanjian baru. Puji Tuhan supaya kita diisi selalu dengan firman Tuhan. Saya mau baca Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 40 tentang Yesus adalah roti kehidupan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Itulah yang dicari manusia. Bukan mujizat, bukan tanda-tanda tentang kebenaran Tuhan, tapi semua karena masalah kedagingan. Ya, ada uang, ya, minta sama Tuhan, minta berkat, minta kesembuhan, selalu minta itu. Tapi bukan karena minta Yesusnya. Ya, manusia seperti itu, minta berkat, minta kesembuhan, minta mujizat, tapi bukan minta pribadi dari Yesus. Di sini Tuhan sindir, ya, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah melihat telah makan roti. Manusia banyak kebutuhan daging yang diutamakan, ya. Seperti firman Allah Matius 6:33, seharusnya carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya,
maka semua ditambahkan. Tapi yang mencari manusia adalah kebutuhan daging dulu. Nomor satu daging dulu, ya, rohani nanti, ya. Itulah kebutuhan manusia, seringkali balik. Tapi Tuhan tidak mengerti demikian. Maka Tuhan berkata ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan mendapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Amin. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Ya, dulu saya sebelum jadi pendeta bekerja di Bank Sentral Asia, bekerja di bank itu mencari sesuap nasi dengan gaji. Itu adalah kebutuhan daging, kebutuhan manusia di muka bumi. Tidak menjamin orang kerja di bank, tidak menjamin saudara usaha kerja di dunia itu bisa langsung otomatis masuk ke surga. Tidak bisa. Maka kata Tuhan, bekerjalah untuk mencari perkara yang kekal, untuk mendapatkan hidup yang kekal, bukan mencari perkara yang kedagingan. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Maka Bapak Ibu jangan dibalik ya. Hidup kita di dunia ini sifatnya sementara. Jangan mencari perkara-perkara dunia. Nomor satu kita mencari perkara yang kekal. Karena kehidupan yang akan datang adalah kehidupan selama-lamanya. Jadi kalau secara matematika ini ditulis di dalam kalimat matematika, kehidupan saat ini yang usianya 70 sampai 80 tahun, paling 100 tahun atau lebih dari 100 tahun. Tetapi dibandingkan kehidupan yang akan datang, itu nggak ada apa-apanya. Karena kehidupan yang akan datang adalah tak terhingga, unlimited life, eternal life, kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kehidupan kekal ada dua, bisa di surga atau di neraka, sama-sama kekal, saudara. Jadi kalau ditulis bahasa matematikanya, kehidupan kita yang 100 tahun ya dibanding dengan tak terhingga, itu kalau dalam matematika suatu bilangan ya tetap, ya, suatu bilangan tetap konstanta, tetap dibagi dengan bilangan tak terhingga, itu sama dengan 1 banding tak terhingga, ya. Karena dalam matematikanya itu bisa, ya, saat bilangan dibagi, itu matematika ya, bilangan ya dibagi bilangan X ya, bilangan tertentu 100 ya, dibagi tak terhingga ya, itu berarti sama dengan satu, ya, 1 banding tak terhingga. Itu dalam bahasa matematika seperti itu. Jadi arti kehidupan yang akan datang itu sama sekali luar biasa, tidak ada artinya kehidupan yang akan datang, ya. Oleh itu mari kita mau betul-betul cinta Tuhan, mencari perkara yang kekal. Karena perkara yang kekal itu perkara yang sempurna, saudara. Ya, oleh itu mari kita mencinta nama Tuhan. Kita mau mencari Tuhan sungguh-sungguh. Carilah perkara kata Tuhan. Bekerjalah bukan untuk makan yang dapat binasa, tapi untuk mencari yang kekal. Karena kehidupan kekal tadi saya katakan perbandingan 1 banding tak terhingga, tak terhingga ya. Mari kita mencari hidup yang kekal, hidup yang tak terhingga yang akan datang. Ayat 8, lalu kata mereka kepadanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Itu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Siapa yang diutus Allah? Itulah Yesus Kristus. Ya, kita percaya kepada Dia, Yesus, karena Dia adalah wakil dari Tuhan dan Dia sendiri Tuhan. Ya, jadi Dia lahir yang menyerupai manusia. Ya, padahal Dia sendiri dalam kehidupan Yesus adalah Tuhan. Begitu naik ke surga, Yesus bukan disebut anak manusia lagi, tapi adalah Tuhan, ya. Karena firman Tuhan berkata dalam Wahyu bahwa Yesus akan datang sebagai Raja di atas segalanya. Dulu 2000 tahun yang lalu, Yesus sebagai anak manusia. Seperti saya dulu. Dulu waktu saya baru lahir, umur sampai 5 tahun, 10 tahun, masih bisa disebut anak. Oh, anaknya papi saya namanya Pak Rahmat. Oh, anak Pak Rahmat ya, anak ya. Tapi sekarang saya sudah besar, ya memang disebut anak, tapi supaya pasti orang akan manggil saya bukan anak, pasti bapak. Saya Bapak Yakob Rahmat. Oh, Bapak Yakob Rahmat, bukan anak Yakob Rahmat, bukan anak lagi. Dulu saya anak, tapi sekarang sudah dewasa. Malah saya sudah masuk di dalam usia lansia, usia 68. Sama dengan Yesus. Yesus dulu 2000 tahun lalu masih kecil anak. Tapi begitu saat ini sudah naik ke surga. Nggak bisa besok kalau kita ketemu Tuhan di surga, oh Yesus anak manusia ya, saat ini masih tetap anak manusia, engkau masih saat ini disebut anak ya. Tidak bisa, dia adalah Bapa, dia adalah Tuhan di atas segala-galanya ya. Oleh itu mari kita mau takut kepada Tuhan, kita mau percaya hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu?
pekerjaan apakah yang engkau lakukan. Nenek moyang kami telah makan makanan mana di padang gurun, seperti yang tertulis mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Ini jelas, semua berasal dari surga, berasal dari Bapa. Hidup kita bisa panjang umur, bisa diberkati, bisa sehat sampai detik ini, itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kita yang hebat ya. Ya, oleh karena itu kita mau selalu berharap andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita ya. Ayat 33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia ini. Amin. Yesus adalah roti kehidupan yang datang dari surga untuk memberikan hidup kepada manusia yang hidup di dunia ini yang percaya kepada Tuhan. 34, maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, ayat 35, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin. Mari kita datang kepada Yesus, karena di dalamnya ada hidup yang kekal. Besok di surga tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus. Ini konteksnya Yesus kalau angkat kita masuk dalam kerajaan surga. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Besok di surga kita tidak ada lapar lagi kedagingan, tidak rasa haus, karena kita penuh dengan kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku, kau datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Amin. Setiap kita datang kepada Tuhan Yesus pada malam hari ini, semua dicinta sama Tuhan. Kita dipelihara sama Tuhan, bukti nyata. Ya, saya dipelihara sama Tuhan sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan ya, di dalam kekuatan ilahi. Ayat 38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku, jangan ada yang hilang, tapi mereka kau bangkitkan pada hari zaman. Amin. Suatu hari kelak. Jadi sini konteksnya, mari kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Hiduplah di dalam kehendak Tuhan. Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, ikuti kehendak Tuhan, maka Tuhan katakan, aku akan bangkitkan pada akhir zaman. Kita semua nanti akan bangkit. Manusia-manusia mati duluan, seperti papi saya almarhum mati, papi mami, hamba Tuhan sudah dipanggil Tuhan, adik saya, anak saya. Semua nanti Yesus akan datang, dia akan bangkit kembali ya. Ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi selain kita mendapatkan hidup kekal, nanti semua orang yang mati di dalam Kristus, yang di dalam Kristus, kata firman Tuhan, akan mengalami kebangkitan. Setelah itu diizinkan Tuhan memerintah kerajaan 1000 tahun dan akan memerintah bersama selama malam surga. Oleh itu mari firman-firman memberikan kekuatan buat kita semua, memberikan motivasi semangat buat kita, supaya kita mau ikut Yesus, ikuti firman Tuhan. Buatlah jalanmu Tuhan, maka rajinlah baca Alkitab, ya, rajinlah menjadi pelaku firman Tuhan, rajinlah selalu hiduplah di dalam firman Tuhan. Kita hidup di dunia ini sekali, jangan hidup bertindak sendiri, tapi selalu sepadan dengan firman Tuhan, supaya hidup kita didapati berkenan sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya, Tuhan penjunan, amin, haleluya, ku tak lihat. Terima kasih Tuhan, biar kau kerjakan, amin, haleluya, turut mau-mu, amin, haleluya, ku mau duduk diam di kakimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Berjaga dan berdoa, pandang Tuhan Yesus, dan jadilah pengikut Kristus yang benar. Karena Dia adalah roti kehidupan. Di dalam Dia ada hidup yang kekal. Dan Yesus akan membangkitkan setiap orang yang mati di dalam Kristus. Tapi bagi saya, dalam nama Tuhan Yesus, saya bukan menanti kematian, tapi menanti kedatangan Tuhan Yesus. Karena saya rindu nanti rapture bersama istri, anak, keluarga, bersama Bapak Ibu. Saya doakan supaya kita rapture, diangkat hidup-hidup, dan selalu komit dengan Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Jangan menyimpang, jangan melenceng, saudara, tapi lurus di jalan Tuhan, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.